Halo semuanya, kembali lagi di Sinau Bareng Yuk, mata kuliah video 2024. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal aljabar linear UTS di tahun 2023 yang lalu. Oke, sebelum itu saya bakal, oh ya sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Dendra Budi Maulana. Di sini sebagai tentor SPY dari aljabar linear. Oke, pertama-tama kita akan share soalnya terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Jadi soalnya sendiri itu ada 4. Soal 1 itu makanan X, Y, Z. Lalu soal 2 itu ada eee, tentang determinan. Lalu soal ketiga itu dia untuk mengecek vektor ya, apakah dari 3 vektor ini membentuk segitiga siku-siku atau tidak. Lalu yang soal nomor 4 itu adalah menentukan vektor satuan yang tegak lurus. Oke, eee kita mulai dari soal yang nomor 1 dulu. Nah, kita baca dulu ya. Misalkan suatu individu memerlukan 7 unit lemak, 9 unit protein, dan 16 karbohidrat. Untuk memenuhi kebutuhan metabolisme individu tersebut, misalkan pula individu tersebut mempunyai 3 jenis makanan untuk dipilih. Untuk memenuhi hal tersebut, nah, makanan X sebesar itu, Y sebesar itu, Z sebesar itu. Oke, kita sekarang langsung ke jawaban aja. Nah, di mana tadi kan kita udah tahu nih, per orang itu harus mendapatkan 7 unit lemak, 9 unit protein, dan 16 unit karbohidrat. Nah, tapi, makanannya itu ada variasi, yaitu makanan X, Y, sama Z. Yang ditanyakan itu ada apa? Yang ditanyakan adalah banyaknya, makanan yang harus diproduksi gitu, yang harus diproduksi agar memenuhi dari kandungan nutrisi yang kita perlukan gitu. Ya, bukan produksi sih, lebih ke, kita makan kayak gitu. Oke. Nah, tadi itu kan per orang itu 7 unit lemak, terus, eee, 9 unit protein dan 16 unit karbohidrat. Nah, untuk makanannya sendiri itu, makanan X itu terdiri dari ini ya, terus habis itu makanan Y terdiri dari ini, dan makanan Z terdiri dari ini. Nah, setelah itu, kita kelompokkan masing-masing, karena ini ada 7 unit lemak. Berarti kalau, X, Y, Z ini, kita gabung, itu kan ini misalkan ini lemak 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 lemak, ya kan. Nggak mungkin kan, kita campur antara lemak, terus protein, terus habis itu karbohidrat, X, Y, Z-nya. Karena nanti, eee, kita mau nentuin di masing-masing ininya, di masing-masing segmennya. Ini kan ada segmen lemak, ada segmen protein, ada segmen karbohidrat. Oke, berarti di sini yaitu 2 unit lemak, berarti 2X. Habis itu ditambah dengan 3X, ditambah dengan ditambah dengan 3Y, lalu ditambah dengan Z, itu, harus hasilnya itu sama dengan 7, karena kita membutuhkan, nutrisi lemak itu sebesar 7 unit. Nah, oleh karena itu terbentuklah persamaan seperti ini. Sama halnya dengan protein, di mana, protein ini sendiri itu dari makanan X, Y, Z, pokoknya kita tuh, nggak harus juga untuk mengonsumsi 3 makanan ini, cuma kalau di sini kan, karena kita itu masih belum mengetahui berapa jumlahnya, makanya, untuk mencari jumlah dari makanan tersebut itu caranya seperti ini. Jadi 2X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 9 unit protein, dengan 9. Lalu sama, yang satunya di karbohidrat 4X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 16. Nah, setelah itu, setelah kita udah tahu nih persamaannya apa aja, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ya kan, itu sebenarnya, untuk penomoran dari persamaan itu sendiri ya, itu tuh nggak terlalu penting juga sebenarnya. Itu terserah, mau 4X jadi persamaan 1 juga boleh, persamaan 2 juga jadi, persamaan 1 juga boleh, tapi kalau di sini, eee, saya memakai 2X plus 3Y plus Z sama dengan 7 itu sebagai persamaan 1. Tapi sebenarnya terserah-serah aja sih, sah-sah aja untuk membolak-balikkan. Oke, setelah itu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan
untuk mencari masing-masing dari X, Y, Z-nya. Mungkin teman-teman bertanya, "Mas, kenapa nggak pakai, eee, eliminasi substitusi seperti biasa aja, Mas? 2X tambah 3Y plus Z sama dengan 7, terus nanti kita eliminasi, terus nanti kan dapat Y, Y terus sama Z-nya, Mas, terus ini." Ya, bisa aja, boleh. Boleh banget. Cuma di sini kan karena kita kan poinnya itu adalah, belajar untuk sistem persamaan linear ya. Nah, di mana kita itu dibutuhkan untuk, apa namanya, belajar tentang matriks-matriks dan, ini, apa namanya, Gauss Jordan, terus vektor dan segala macam. Oleh karena itu makanya, di sini kita menggunakan metode Gauss Jordan untuk mengetahui dari X, Y, Z-nya, gitu. Ini sebenarnya nanti juga jadi pengantar untuk di mat mata kuliah semester 3 ya, untuk, apa namanya, Gauss Jordan ini. Pokoknya Gauss Jordan ini lumayan kepakelah untuk, apa namanya, mata kuliah selanjutnya, gitu. Makanya biasakan untuk Gauss Jordan. Nah, metode Gauss Jordan itu apa? Metode Gauss Jordan itu, kita tuh menghilangkan dari komponen-komponennya itu menjadi seperti ini. Kan tadinya itu kan kalau dimasukin ke sini ya, masukin ke matriks itu jadinya 2 terus jadi 3 terus 1 ya kan, Z-nya kan 1. Terus 7 terus 2 terus Y-nya ini kan 1 3 Z ini 3 terus 9 terus 4 terus 2 terus 5 terus 16. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di eliminasi Gauss Jordan, itu nanti dia bakalan jadi seperti ini. 1000001 ABC. Nah, satunya ini pasti kayak gini, pasti miring kayak gitu. Tapi, sebenarnya nggak perlu juga untuk Gauss Jordan ya, tapi sepertinya kalau di kasus ini menggunakan Gauss Jordan, kayaknya waktu semester 1 itu belum menggunakan yang eliminasi Gauss aja, kan ada eliminasi Gauss Jordan, juga ada eliminasi Gauss kalau nggak salah ya. Pokoknya eliminasi yang dia tuh masih ada angkanya gitu, nggak nol di sininya. Tapi di sini, kita menggunakan Gauss Jordan. Jadi cuman satunya itu miring kayak gini. Jadi setiap variabel X, Y, Z-nya itu sendiri-sendiri. X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, Z-nya sama dengan C, gitu. Jadi diketahuilah setiap variabelnya itu nilainya berapa. Ya itu, poin dari Gauss Jordan itu untuk mengetahui setiap variabel di sini, itu X, Y, Z itu nilainya berapa. Oke, selanjutnya, kan tadi udah kita masukin nih ke matriksnya ya kan, kita masukin ke matriksnya, persamaan 1, 2, 3, 1, terus 7, dan lain-lain, ya kan, udah dimasukin, terus, kita sebut ini sebagai baris 1. Baris 1, baris 2, dan baris 3. Ya, sebenarnya dibolak-balik juga nggak apa-apa, itu sah-sah aja, terserah, dari teman-teman sekalian preferensinya seperti apa. Tapi kalau dari saya sendiri, ya, eee, karena tadi persamaan satunya adalah 2X plus 3Y plus Z sama dengan 7 ya, jadi baris satunya ini, terus urutlah, terus nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mengeliminasi untuk mendapatkan Gauss Jordan. Nah, untuk eliminasi Gauss Jordan ini sendiri, itu, kita mulai dari yang bawah dulu. Pokoknya misalkan ini kan 100, berarti kita mulai dari mengenolkan yang bawah, lalu mengenolkan yang atas, yang tengah ini, lalu setelah itu baru kita menjadikan satu yang atas, kayak gitu. Nah, misalkan ini kan 2 3 1 7, terus 2 1 3 9, lalu 4 2 5 16. Nah, gimana caranya biar baris ketiga itu dia bisa menjadi nol. Nah, baris ketiga atau empatnya itulah, bukan 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 2, bukan 5-nya, bukan 16-nya, tapi empatnya. Karena kan kita masih fokusnya di awal ya, yang Gauss Jordan yang ini, nol kan. Nah, bagaimana caranya kita agar mengenolkan 4 itu? Nah, caranya itu oh ya ini, disclaimer dulu. Jadi untuk Gauss Jordan ini, dia itu, eee, menguranginya itu, baris pengurangnya itu misalkan,
baris 3 dikurangi baris 1, ya kan. Nah, yang berdampak itu hanya baris 3-nya, baris satunya nggak terdampak. Jadi, baris pengurang atau baris penambahnya itu nggak berdampak. Nih, seperti ini. Misalkan, ini kan kita mau jadiin 0 ya, 4-nya kan. 4-nya mau dijadiin 0. Nah, berarti caranya gimana? Kan kita kan mau ngebuat B1 ini jadi 1, terus B2 ini jadi 0, B3 ini jadi 0, betul? Nah, berarti, eee, kita biarin B1-nya. Kita biarin B1-nya, karena kita butuh B1 sebagai 1 kan, sebagai 1. Nah, oke. Berarti caranya gimana? Ya udah, berarti B3 dikurangi untuk mengurangi sendiri, untuk baris pengurang itu boleh dikali. Jadi misalkan nih, B3 dikurangi 2 dikali B1. Nah, jadinya nanti adalah 2 kali 2 4 kan, 2 kali 3 6, terus 2 kali 1 2, 2 kali 7 14. Nah, ya udah B3 dikurangi 2 dikali B1. 4 dikurangi 2 kali 2, berarti kan 4 dikurangi 4 kan, 4 kurangi 4 adalah 0. Lalu selanjutnya adalah, eee, 2 dikurangi sama 6, 2 dikurangi 6 sama 2 dikurangi 6 berapa? Min 4, ya toh? Habis itu, yang selanjutnya 5 dikurangi 2 dikali 1, berarti 3, karena 5 dikurangi 2, 3, betul, 3 kan? Selanjutnya, habis itu adalah yang ini, 16. 16 dikurangi sama 2 dikali 7, berarti 14. 16 dikurangi 14 sama dengan 2, sama dengan 2, tuh. Nah, udah nih, udah dapet 0 nih. Nah, berarti yang sini kan belum nih, yang sini kan belum 0. Ya, kalau di sini udah, karena kan, ini udah hasil pengurangan di sini. Udah hasil pengurangan lah. Nah, yang tadi kan B3 udah nih, B3 udah 0. Oh iya, yang B1 walaupun tadi dikali ya, walaupun tadi dikali 2, itu dia tetap tetap nggak berpengaruh, tetap 2317 nanti. Jadi, nanti tuh 2317, 2139, 0, minus 4, 3, 2, kayak gitu ininya, apa namanya, setelah pengurangan tadi, baris 3 dikurangi 2B1. Jadi pokoknya baris pengurang atau baris penambah, itu dia nggak ngefek mau diapa-apain, ya. Mau dikali, mau ditambah, ya nggak ngefek. Kecuali memang, pengen nanti untuk dibagi gitu, misalkan nanti kan ini akhir-akhir kan B1 dibagi 2. Kenapa? Karena, kita membutuhkan di sini tuh sebagai 1 gitu, sebagai 1. Makanya terus dibagi 2 1 barisnya, terus jadi 1, 3/2, 1/2, 7/2. Tapi karena itu kan dia bukan sebagai baris pengurang atau penambah, tapi kita memang mau membagi baris itu gitu. Ya nanti kalau misalkan teman-teman nggak paham bisa, ya chat akulah atau line di grup juga boleh. Oke, selanjutnya itu adalah mengenolkan yang di B2 ini, 0 kan. Ini kan masih belum 0, dia masih 2139, masih 2139. Nah, cara menolkannya gimana? Ya udah toh, tinggal B2 dikurangi sama B1. Nah, berarti nanti 2 dikurangi 2, 0, ya toh. 1 dikurangi 3, minus 2. Terus 3 dikurangi 1, 2. 9 dikurangi 7, 2. Nah, jadi hasilnya nanti 0, minus 2, 2, 2. 0, minus 2, 2 sama 2. Nah, terus, eee, tadi kan sisanya di sini kan masih 2, 3, 1, 7, karena kan belum diapa-apain kan, belum diapa-apain. Nah, kita butuh yang atas ini sebagai 1, tadi, kursornya, ya toh? 1, 1, 1. Nah, untuk menjadikan baris ini menjadi 1, berarti dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Tapi dia bukan baris pengurang, bukan baris penambah ya, jadi dia ngefek. Kalau tadi kan sebagai baris pengurang dan juga baris penambah, tapi ini belum baris penambah sih, baris penambah di bawah nanti, nah ini. Nah, dia kan bukan sebagai baris penambah, juga bukan baris pengurang, makanya dia, kalau dibagi itu ngaruh. Jadi 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, 3/2, 1 bagi 2, 1/2, 7 bagi 2, 7/2. Nah, hasilnya itu adalah ini.
setelah OBE, operasi apa ya? Operasi baris elementer kalau nggak salah. Lupa namanya. Ya, pokoknya namanya OBE. Yang salah satu metodenya itu nanti Gauss Jordan. Ya, kalian yang masih baru mempelajari seharusnya paham lah. Oke. Selanjutnya yaitu kita berarti kan setelah kita udah dapat yang 100, gitu. Sudah dapat 100. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan yang kolom kedua ini menjadi 010. Kolom kedua ini menjadi 010. Nah, oke, kita lihat dari sini 100, 010. Berarti kita perlu mengenolkan yang -4 dan yang 3/2. Caranya gimana? Ya, caranya dikurangi dengan perkalian dari baris kedua ini atau dikurangi baris kedua itu langsung juga boleh. Kalau bisa. Nah, oke. Ini prosesnya sama kayak tadi. Jadi ya dikurang atau tambah gitu. Nah, di sini itu kita mau ngilangin yang B3 dulu kalau di sini. B3 dikurangi sama 2B2. Jadi jatuhnya kan -4 ditambah sama 4. Nah, kok bisa tambah sama 4? Karena kan -2 dikali 2, gitu. -2 dikali 2 jadinya -2 dikali -2. Positif toh? Jadinya kan 4. Jadi -4 ditambah sama 4 sama dengan 0. Nih loh. B3 dikurangi 2B2. Ya kan? Jadi B3-nya kan -4. Dikurangi 2B2. B2-nya berapa? -2 kan? -2. -2 dikali -2. Berapa? 4 kan? Berarti plus 4. -4 tambah 4 itu sama dengan 0. Nah, makanya di sini 0 di bawahnya. Setelah di OBE kan. Jadinya 0 kan? Jadinya 0. Nah, terus selanjutnya yang ini. 3 dikurangi sama 2 kali 2. 4. Jadi 3 kurangi 4. Minus 1. Dah, minus 1. Lalu yang ini juga sama. 2 dikurangi sama -2 dikali 2. Minus 4 kan? Berarti 2 dikurangi 4. Berapa? -2. Seperti itu. Nah, terus ya sama sih, dilanjutkan dengan yang atas juga. Nah, kalau yang atas ini kita tambah. Kita tambah, karena kan ini minus kan. Minus kalau dikurang, apa namanya, kalau misalkan B1 dikurangi sama B2, nanti malah jatuhnya dia nggak hilang. Dia malah menambah nilainya. Nah, karena itu. Jadi pokoknya kita tuh harus menghilangkan eh, nilai yang sesuai urutan ini. 010 gitu. Jadi kita harus menghilangkan yang 3/2 sama -4. Nah, cara menghilangkan 3/2 ini gimana? Ya berarti tinggal ditambahin sama yang sini kan. Tambahin sama yang di baris kedua, karena baris 2 minus. Kalau dikurangi sama baris 2, dia malah nambah. 3/2 ditambah 2 nanti jadinya. Betul? Oke. Nah, tapi nggak nggak semata-mata langsung ditambahin atau dikurangin. Ya kita kali aja, kali dulu. Kali berapa biar dia itu eh, jadi 0. Biar apa namanya? Biar nanti ketika dia jadi baris pengurang atau baris penambah itu baris yang dikurangi atau baris yang ditambah itu menjadi 0. Nah, ini kan kita punya -2. Kita punya -2. Nah, -2 itu kali berapa sih biar dia itu menjadi 3/2 gitu. -2 dikali berapa biar dia jadi 3/2. Dikali dengan 3/4 ternyata. Dikali dengan 3/4. Nah, hasilnya berarti jadinya kan -2 dikali 3/4 itu sama dengan -3/2. Berarti 3/2 dikurangi sama 3/2 sama dengan 0. Nah, oke. Selanjutnya, setengah. Setengah ditambah, ya kan? Ditambah. Jadi karena ini kan minus, jadi tambahnya jadi minus. Nah, sekarang ini setengah ditambah dengan 3/4 dikali 2. Setengah ditambah sama 3/2. Berarti kan 4/2. Jadinya 2. Terus sama juga halnya dengan ini. Jadinya 3/2 kan. 3/2 ditambah sama 7/2. Jadinya 10/2. Jadinya 5. Kayak gitu terus lah. Pokoknya
Nanti terus teman-teman coba sampai pokoknya hasilnya itu 1, 1, 1, sorry. Pokoknya yang kolom pertama itu 100, kolom kedua 010, kolom ketiga 001. Nah, yang sini sih sebenarnya terserah ya, karena kan itu kan apa namanya, konstantanya ya. Dia hasilnya gitu loh, bukan termasuk variabelnya. Nah, di sini setelah kita dapatkan ya kan. Nah, oh ya nanti kalau misalkan teman-teman dapat ordo lebih dari 3 kali 3 ya sama aja sih. Berarti nanti tinggal tambahin aja di sini. Berarti 1000 ya kan. Terus 0100, terus 0010, terus 0001. Jadi pokoknya satunya tuh harus miring gini loh. Tuh kalau Gus Jordan tuh kayak gitu. Oke. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena kan nih eh di sini ini yang pertama, kolom pertama ini dia itu mewakili sebagai X. Kolom kedua itu mewakili sebagai Y. Lalu kolom ketiga itu mewakili sebagai Z. Nah, sebenarnya kan tadi di awal saya itu udah bilang, Mas, kalau misalkan pakai eliminasi biasa bisa nggak, Mas? Bisa, boleh. Jadi sebenarnya nggak usah lengkap 111 gini juga boleh. Jadi kayak gini misalkan 102, berarti kan ini kan X plus 2Z sama dengan 5. Betul? X plus 2Z sama dengan 5. Terus ini ada nih, Mas, minus Z sama dengan minus 2. Yaudah, nanti dieliminasi aja. Nanti kan ketemu sama X-nya kan. X-nya ketemu nanti. Jadi sebenarnya nggak perlu tuh untuk langsung ke Gauss Jordan gitu. Kan ini kan X plus 2Z sama dengan 5. Sedangkan di sini ada minus Z. Ada minus Z sama dengan minus 2. Berarti Z yang di sini ini kan bisa dihilangin kan. Kalau pakai metode eliminasi biasa lah. Yang apa namanya. Ya, pakai metode eliminasi biasa itu loh yang biasanya hanya 2 variabel itu. Itu. Jadi nggak perlu sih sebenarnya jadi Gus Jordan yang sempurna 111 kayak gitu, nggak perlu. Tapi nah, sekali lagi kita di sini lagi belajar tentang apa namanya, matriks ya kan, lagi belajar tentang matriks, juga lagi belajar tentang OBE, operasi baris elementer kalau nggak salah namanya, lupa. Ya itu, jadi kita menggunakan metode Gus Jordan ini, kayak gitu ya. Jadi Mas misalkan, "Mas, oh kok nggak bisa 111 ya? Nggak bisa kayak gini, 100, 010, 1." Ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya kalau nggak salah eliminasi Gauss, bukan Gauss Jordan. Kalau Gauss Jordan tuh kayak gini. Nah, eliminasi Gauss itu nggak sempurna. Jadi nggak mesti dia tuh 1, 1, 1, 1 gini. Bisa jadi nanti dia jadi 1, 2 atau nanti di sini jadi 3, 1, 0 kayak gitu misalkan. Jadi nggak eee kalau emang nggak memungkinkan untuk jadi 111, ya it's fine. Habis itu teman-teman langsung aja eliminasi seperti biasa kayak gitu. Eliminasi misalkan 2x plus y sama dengan 3 gitu. Terus ada satu lagi persamaannya, eee, 2x plus 3y sama dengan 7. Berarti kan tinggal dikurangi aja. Nanti kan 2x-nya hilang, ya kan, x-nya hilang. Terus berarti nanti y-nya berapa sama dengan konstantanya, kayak gitu. Iya, ketika emang nggak bisa jadiin Gauss Jordan, it's fine. Nggak usah mumet, nggak usah pusing, tinggal pakai eliminasi biasa aja. Oke, nah ini kesimpulannya, berarti X, ya, X itu sama dengan 1. Nah kan dia YZ-nya kan nggak ada kan, berarti X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1. Nah karena 0, jadi kan kita nggak anggap aja ya. Nggak anggap kan hilang gitu. Berarti X sama dengan 1. Lalu yang ke baris kedua itu 0x 1y ditambah sama 0z sama dengan 1. Berarti y sama dengan 1. Lalu yang terakhir itu ada 0 kali x, 0 kali y ditambah sama 1 kali z sama dengan 2. Jadi sama aja z sama dengan 2. Nah,
Nih hasil akhirnya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2. Nah, tapi dari sini jangan berhenti dulu teman-teman. Dari sini itu teman-teman harus ngecek dulu. Teman-teman harus ngecek dulu. Dimasukkan satu-satu ke persamaan awalnya. Yaitu yang ini, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 7, 2X plus Z, 2X plus Y plus 3Z sama dengan 9, terus 4X plus 2Y plus 5Z sama dengan 16. Nah, udah, teman-teman masukin aja. Apakah sama gitu hasilnya dengan yang hasil akhir di sini, konstanta akhir di sini. Nah, misalkan nih 2X plus 3Y plus Z, ya kan? Itu X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1, substitusi aja pokoknya. Nah, terus Z-nya diganti 2. Oh, sama. Oke, persamaan 1 alhamdulillah sama. Lalu dimasukkan persamaan 2, sama enggak? 2 dikali 1, terus eh, Y-nya diganti 1, terus Z-nya diganti 2. Oh, sama. Ya berarti alhamdulillah persamaan 2 juga sama. Persamaan 3 apakah sama? Pokoknya harus dimasukin ke setiap persamaannya. Itu. Nah, kalau ya, kalau misalkan teman-teman nanti persamaannya itu nggak sama, ya toh. Misalkan teman-teman persamaannya nggak sama, maksudnya ketika disubstitusikan ke persamaannya itu nggak sama, ya berarti ada kesalahan dalam teman-teman itu menghitung. Nah, ada kesalahan pokoknya di teman-teman itu menghitung. Jadi teman-teman itu harus, ya ini, kalau nggak sama gimana ya, ngulang dari awal lagi. Gitu. Nah, saya juga bingung, pasti. Jadi sampai mana tadi ya, yang salah di mana gitu juga bingung pasti. Makanya usahakan dari awal ya teman-teman. Usahakan dari awal itu teman-teman itu harus teliti ya, karena ini aku yakin juga ngerjainnya lama karena juga OBE itu nggak sebentar untuk ngerjainnya, apalagi eh, kalau nggak salah dulu aljabar linear tuh nggak pakai kalkulator ya. Kalau kalau udah semester 2 ke atas tuh udah pakai kalkulator. Jadi ya kayak gitu, nggak pakai kalkulator, jadi ya agak lama lah pokoknya intinya. Pokoknya harus teliti, ngerjainnya harus teliti pokoknya OBE ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui via chat atau langsung chat ke grup aja juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah tentang soal 2. Nah, ini soal 2 ini itu matriksnya nggak jelas. Aku lupa kemarin itu matriksnya berapa. Kan ada revisi itu, cuman saya tuh lupa berapa matriks yang direvisi itu. Jadi di sini tuh A sama dengan, pokoknya itu ordernya 2 kali 2, B itu ordernya juga 2 kali 2. Cuma lupa aja gitu. Ini karena wah ini nggak jelas kan matriksnya, ya udah. Tapi jadi eh, saya bakal jelasin tentang ini aja, tentang cara menentukan determinan. Nah, cara menentukan determinan untuk ordo 2 kali 2, ini kan jadi ada ordo 2 kali 2, ada ordo 3 kali 3, ada ordo 4 kali 4, dan selanjutnya. Ada 3 kali 2 juga, ada, eh, tapi kalau determinan itu hanya bisa di eh, matriks yang dia itu persegi. Seperti itu. Oke, yang pertama yaitu adalah ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2, berarti kan ordo 2 kali 2 itu determinannya itu rumusnya adalah AD dikurangi dengan BC. Ya udah, berarti tinggal silang aja A dikali D dikurangi B dikali C. Udah, net, net gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Ordo 2 kali 2 simpel lah, guys. Simpel. Tinggal apa namanya? Perkalian silang aja. Tuh. A kali D dikurangi B kali C. Oke ya. Lanjut. Nah, terus kalau 3 kali 3 gimana? Ada dua cara sebenarnya. Nah, kalau 3 kali 3 ini eh, saya bakal ngajarin tentang dua cara, di mana cara pertama itu hanya bisa digunakan ketika dia itu matriksnya itu 3 kali 3. Nah, yang satu cara lagi itu bisa digunakan ketika dia itu matriksnya lebih dari 3 kali 3. Terserah mau berapa. Ya kecuali 2 kali 2. 2 kali 2 buat apa gitu kan. 2 kali 2 tinggal tinggal silang.
Pokoknya yang di atas 3 kali 3 itu bisa digunakan dengan cara ini, gitu. Nah, oke. Cara pertama, yaitu adalah dengan mengalihkan silang lagi. Tapi mengalihkan silangnya itu nggak semata-mata kayak tadi di, matriks kedua, matriks dengan ordo 2 kali 2. Jadi langsung silang A dikali D dikurangi B kali C, itu enggak. Jadi, 2 kolom pertama ini kita tambahkan ke sisi kanan dari matriksnya. Kita tambahkan, ya toh, udah kita tambahkan ADG, ADG, terus BEH, BEH. Nah, tambahkan sini. Lalu setelah itu, caranya adalah kita, mengalihkan silang antara 3 baris ini. AEI, terus BFG, ya kan? AEI ditambah BFG ditambah dengan CDH, tambah C kali D kali H. Terus dikurangi dengan sebaliknya. Pokoknya, arah sebaliknya. BDI, ya toh, BD kali D kali I, terus di ditambah ini kan dalam kurung, ya toh, nanti kalau dibuka kurung ya jadi minus. Terus habis itu A dikali F dikali H, ditambah dengan C dikali E dikali G. Tuh, jadi, baris, apa namanya, arah yang ke kanan, gitu, arah yang kanan kan, ini kanan, AEI, BFG, CDH, 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 itu kan arahnya kanan. Pokoknya yang kanan ditambahin, ya toh, yang kanan tambahin, dikurangin sama yang kiri ditambahin, kayak gitu. Yang kanan ditambahin, dikurangi sama yang di kiri, tambahin. Ini kan kiri. Berarti nanti yang kiri ya berarti BDI ditambah dengan AFH ditambah dengan CIG, kayak gitu. Terus habis itu nanti yang kanan dikurangi dengan yang ke kiri, kayak gitu. Nah, jadinya kayak gini. Itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Nah, kalau yang cara kedua itu, sebenarnya aku lebih prefer kalau untuk, mencari cepat ya, untuk mencari cepat itu menggunakan yang ini. Kalau ini tuh, yang cara kedua ini agak lambat caranya, agak lambat lah. Nah, ya enggak sih, sebenarnya lebih cepat juga. Nah, oke, ini, cara yang kedua ini, itu menggunakan, jadi kita tutup, apa ya, aku lupa nama metodenya, tapi caranya gitulah, kita tutup aja. Jadi, A, B, C ini itu sebagai patokan, kayak gitu. Nah, misalkan, eee, kita mau ambil patokan A, kayak gitu. Nah, enggak, emang harus patokannya A. Nah, jadi kita tutup nih A. A itu kan ada di baris 1, ada juga di baris 2. Nah, makanya terus kita tutup nih, kita tutup. Jadinya ada A, jadinya berarti kan tinggal sisa EF, HI, gitu. Sisanya adalah EF, HI. Nah, terus kita taruh di sini aja. Terus habis itu dikali A. Tapi ini EF, HI ini itu dideterminankan. Jadi kita cari determinan dari EF, HI dulu. Jadi EI, ya toh, EI dikurangi sama dengan F dikali H. Nanti habis itu dikalikan dengan A. Sama halnya dengan yang B. Nah, ini, itu polanya itu plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, plus. Kayak gitu. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, kayak gitu. Misalkan kalau ordernya lebih dari 3 ya. Kayak gitu. Nah, oke. Kalau B. Nah, kalau B itu kan dia di kolom kedua dan baris pertama, gitu. Berarti yang tutupin baris pertama sama kolom kedua. Jadi sisanya apa? Sisanya adalah D, F, G, I. D, F, G, I. Karena ini kan ditutup, ini juga ditutup. Nah, D, F, G, I ya. Terus kalau C, pokoknya yang atas ini jadi patokan lah. Nah, kalau C gimana? Kalau C berarti ini kan berarti dia di kolom ketiga dan baris pertama. Berarti ini baris pertama ditutup, baris ketiga juga, kolom ketiga juga ditutup. Jadi sisa D, E, G, H. D, E, G, H. Terus nanti cari determinannya masing-masing dikali sama konstantanya masing-masing. A dikali D, nanti ketemunya seperti ini. Nah, ini tuh bisa diterapkan ke matriks, eee, yang ordonya itu lebih dari 3 kali 3. Nah, misalkan nih 4 kali 4, berarti kan A, B, C, D. Nah, terus misalkan, eee, berarti kan kita harus cari gini, ya toh. Misalkan A, kita tutup sini,
terus kita tutup sini. Jadi nanti kita harus mencari determinan dari FGH, JKL, NOP dikali dengan A. Terus B-nya begitu pula dengan B, begitu pula dengan C, begitu pula dengan D. Kalau berarti kalau B berarti ini ditutup, ini juga ditutup. Berarti tinggal sisa EGH, IKL, MOP. Nah, dikali dengan B. C juga begitu, D juga begitu. Kayak gitu. Ya kalau nanti misalkan ordernya 5 kali 5, ya berarti sama A, B, C, D, E. Berarti sampai E kan. Terus misalkan 6 kali 6, A, B, C, D, E, F. Berarti sampai F. Kayak gitu. Gitu. Nah, ya kalau sampai kemarin sih ada ya. Kemarin UAS tapi. Kemarin UAS. Ya kayak gitu. Untuk mencari determinan ini. Sebenarnya buat ini. Nah, terus kembali ke soal. Kembali ke soal. Nah, ini kan jika determinan A sama dengan determinan B, tentukan semua nilai X yang mungkin. Nah, itu eh, teman-teman tuh kalau udah ketemu determinan keduanya, kita udah ketemu determinan keduanya, coba teman-teman tuh masukin aja nilai dari 0, 1, 2, 3 kayak gitu. 4, 5 sampai 5 aja wis maksimal. Sampai 5 aja. Sampai 5 aja 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu eh sama nggak nilainya kayak gitu. Nah, terus atau enggak ya pokoknya kira-kira aja lah sama nggak gitu. Kalau misal nah kalau nggak kira-kira juga bisa sih langsung aja disamadikanin kan soalnya kan determinannya kan sama ya. Determinannya kan nilainya sama. Jadi ya misalkan nih determinan A itu sama dengan 2x plus 1. Terus determinan B sama dengan x plus 2. Ya toh? Nah, determinan A sama dengan determinan B. Berarti nanti kan tinggal 2x plus 1 terus sama dengan x plus 2. Berarti x-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Tinggal disama denganin aja sih karena kan determinannya nilainya harusnya sama. Karena soalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Wow, sudah 40 menit ya. Lama juga ternyata. Oke, 40 menit atau berapa? Oh, oke, soal nomor 3 itu yaitu adalah vektor ya. Apakah segitiga yang dibentuk oleh ketiga titik tersebut A 3,0,2, B 4,3,0 dan C 8,1, -1 membentuk segitiga siku-siku. Nah, caranya itu adalah dengan teman-teman itu misalkan bayangin aja segitiga itu seperti apa, ya toh? Kita bayangin dulu segitiga itu seperti apa. Nah, bayangin aja, misalkan, nah kan ya tadi kan katanya siku-siku kan. Kita suruh membuktikan siku-siku atau enggak gitu. Ya udah, kita proyeksiin aja siku-siku gitu. Kita proyeksiin siku-siku walaupun ini 3 dimensi. Ini 3 dimensi kan, 3,0,2. Bukan 2 dimensi lagi, tapi ya kita proyeksiin 2 dimensi juga nggak apa-apa lah. Intinya gitu. Nah, oke. Berarti itu kan nanti proyeksinya seperti ini. Nah, kita anggap 2 dimensi. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya udahlah. Kayak A, B, C. Gitu. Nah, jadi eh, A, B, C itu kalau kita tarik dari A ke B, itu kan dia jadi vektor. Jadi vektor AB namanya. Jadi vektor AB. Terus kalau kita apa eh, tarik garis dari B ke C, itu dia menjadi vektor BC. Betul? Nah, terus ketika kita tarik garis C dari titik C ke A, itu dia jadi vektor CA. Dia jadi vektor CA. Nah, oleh karena itu, berarti ini sepanjang ini itu adalah vektor AB. Sepanjang ini adalah vektor BC, dan sepanjang ini adalah vektor CA. Nah, cara mencarinya itu gimana? Ya berarti tinggal B dikurangi A, gitu. Nanti ketemu nih koordinat vektornya. Atau ya vektornya itu sepanjang apa. Terus habis itu, apa namanya, jadi nanti BC, C dikurangi B, terus C dikurangi A, kayak gitu. A dikurangi C, sorry. A kurangi C. Nah, terus udah nih, udah ketemu kan? Terus kita kurangi B kurangi A berapa, terus C kurangi B berapa, A dikurangi C berapa. Nanti ketemu segini, itu ketemu sini. Tadi ada nggak sini? Ada. Nah, ini kita B dikurangi A. Berarti 4 dikurangi 3, langsung aja dikurangin. Ya, 4 kurangi 3, 3 kurangi 0, 0 kurangi 2. Berapa itu? 4 kurangi 3, 1. 3 kurangi 0, 3. 0 kurangi 2, minus 2. Nah, sama halnya dengan BC sama CA. Samain aja.
gitu. Nah, terus setelah itu kan udah ketemu nih vektornya. Udah ketemu vektornya itu berapa ininya? Apa namanya tadi? Koordinat. Ya, ya bisa dibilang koordinat. Tapi kayaknya bukan koordinat deh, lebih ke matriks. Ya, lebih ke matriks. Tapi ya oke lah. Nah, terus jadi dari AB itu kan ada vektor AB, terus ada vektor BC, ada vektor CA. Nah, segitiga, segitiga siku-siku. Untuk menentukan itu dia tuh segitiga siku-siku atau enggak, itu kita menggunakan metode Pythagoras. Berarti kita memerlukan apa? Memerlukan panjang dari setiap vektornya. Memerlukan panjang dari setiap vektornya, ya kan? Ya karena kan Pythagoras kan memerlukan panjang dari suatu bangun segitiga. Kalau enggak ya nggak bisa. Karena itu kita cari panjang dari masing-masing vektornya. Kita cari panjang dari masing-masing vektornya. Nah, untuk cari panjang vektornya sendiri itu adalah pokoknya tinggal tambahin aja sih setiap komponen di koordinatnya ini. Misalkan AB berarti satu kuadrat tambah 3 kuadrat tambah minus 2 kuadrat jadi akar. Terus nanti sama dengan berapa kayak gitu. BC juga sama, CA juga sama kayak gini misalnya. Nih. Nah, AB panjangnya berapa? Oh, ini harusnya salah ini. Ini tuh harusnya ada garisnya kayak gini. Sebentar ya, ada nggak di sini? Aku mengedit adakah edit di sini? Nah, tak. Sepertinya nggak ada ya. Mana ya? Ya, pokoknya nanti harusnya dikasih garis gini. Kasih garis gini. Kayak gitu ya. Kasih garis gitu ya. Kasih garis gitu. Ah, ini, waduh, aku ya lupa simbol simbol panjang vektor. Oke, simbol panjang vektor itu pokoknya garis garis gini, ya tau, kayak kayak kurung buka kurung tutup kayak gitu. Tapi cuman garis doang. Garis terus vektor AB-nya, kayak gitu. Ya, jangan lupa ditambahin besok. Jangan lupa tambahin. Sini aku lupa. Oke, ya. Oke, tinggal tambahin aja sih. Setiap komponennya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dengan minus 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 14. BC juga begitu. Dan CA juga seperti itu. Oke, nah setelah itu kita akan cek menggunakan Pythagoras. Nah, Pythagoras sendiri itu bisa digunakan ketika segitiga yang di Pythagoraskan itu siku-siku. Kalau nggak siku-siku ya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, makanya itu kita pakai Pythagoras. Nah, Pythagoras sendiri itu rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Salah satunya, ya kan. Salah satunya adalah itu. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di mana C itu sisi terpanjang. Nah, bisa dilihat di sini, yang sisi terpanjang itu adalah CA. Sisi terpanjangnya adalah CA. Oleh karena itu, kita menggunakan CA sebagai C-nya. CA kuadrat berarti 35. AB kuadrat 14. Akar 14 dikuadratin 14. Akar 21 kalau dikuadratin juga 21. 14 tambah 21 berapa? Oh, 35 ternyata. Berarti kesimpulannya karena ini kan AB kuadrat plus BC kuadrat itu sama dengan 35 juga. Berarti kesimpulannya ketiga titik tersebut membentuk segitiga siku-siku. Karena A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Seperti itu. Nah, apabila teman-teman masih ada yang bingung atau bagaimana dari nomor 3 ini, bisa ditanya lah di line atau di grup. Ya, PC boleh, eh, grup chat juga boleh. Monggo, seenaknya teman-teman lah, senyamannya. Nah, terus nomor 4 ya, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah tentukan semua vektor satuan yang tegak lurus terhadap kedua vektor U sama dengan 1,0,3 dan V sama dengan 0,-1,2. Oke, vektor satuan ya. Vektor satuan yang tegak lurus terhadap kedua vektor. Oke. Nah, untuk menentukan vektor yang tegak lurus, itu kita harus menggunakan cross product. Jadi, aku juga nggak tahu dari sananya kayak gitu sih. Kenapa kok menggunakan cross product? Pokoknya cross product itu untuk mencari vektor tegak lurus kayak gitu. Nah, berarti tadi kan pertanyaannya itu adalah vektor satuan yang tegak lurus ya kan? Vektor satuan yang tegak lurus terhadap kedua vektor. Nah,
vektor satuan yang tegak lurus terhadap dua vektor. Berarti U itu di cross product-kan dengan V. Ini bukan kali ya. Ini bukan kali ya, teman-teman. Ini adalah cross product. Cross product. Jadi emang di vektor ini kan di vektor ini sendiri kan ada dot product, ada cross product ya kan. Jadi bukan kali ya. Antara dua itulah. Nah, kalau dot product ya berarti titik kayak gitu. Nah, titik itu bukan kali. Jadi itu dot product. X juga bukan kali, tapi dia itu adalah cross product kalau di vektor. Nah, oke. Nah, cross product-nya itu gimana sih caranya? Nah, caranya itu gini. U itu kan dengan ya, teman-teman kan pasti sudah belajar di kelasnya teman-teman sendiri itu adalah 1i apa? X itu diganti dengan i. Terus Y itu sama dengan C, Z itu sama dengan K. Betul? Betul, pokoknya ya. Nah, kayak gitulah. IJK. Saya ingat. Saya sih seperti itu ya waktu dulu. IJK. Nah, di mana eh di sini U itu memiliki koordinat I plus 3K. Terus V-nya, oh ya, kalau diganti dengan itu, diganti dengan I, terus diganti dengan C, diganti dengan K, itu I-nya itu sebagai vektor, C-nya juga sebagai vektor, K juga sebagai vektor, kayak gitu. Oke, nah ya itu seperti itulah. 1 itu I, 3 itu berarti 3K, terus ini karena 0 jadi I-nya nggak ada, terus minus 1 berarti minus C, 2 berarti 2K. Nah, untuk cross product sendiri itu gimana sih caranya? Cross product sendiri itu ya kayak cari determinan sih, kayak cari determinan dari order 3 kali 3. Persis kok. Nah, kayak gini. Cuma atasnya itu dikasih IJK, kayak gitu. IJK. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sebentar. eh ada panggilan telepon. Oke, kita lanjutin. Sorry, ada telepon tadi di tengah-tengah. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin di mana? Apa tadi? Sampai mana ya? Oh iya, sampai determinan ya. Kita sampai determinan. Oke, kita sampai determinan di sini, di mana eh oh iya, belum kita share screen lagi ya. Share screen lagi ya sebentar. Kita share screen dulu. Nah, ini. Oke, sip. Udah, mic-nya udah nyala. Oke, udah. Sip. Oke, kita cari cross product ya tadi kalau nggak salah. Ya, betul. Cari cross product untuk mencari vektor tegak lurus dari kedua. Pokoknya vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Dengan vektor V. Oke. Cara cross product itu seperti determinan. Determinan 3 kali 3. Kayak gini lah. Tapi yang atas itu diganti dengan
vektor I, vektor J, vektor K, dan vektor I, vektor J, dan vektor K. Nah, nanti tinggal dua kolom pertama dimasukkan ke kanan. Kayak gitu lah. Oke, ya. Paham ya? Oke. Nah, habis itu, ya seperti biasa. I dikali 0 kali 2. Ada yang ke kanan 3 kali, ada yang ke kiri 3 kali. Nanti yang kanan, kumulatif kanan atau penjumlahan yang kanan, ya toh, penjumlahan arah kanan dikurangi dengan penjumlahan yang arah kiri. Oke ya, paham ya? Oke, setelah itu, kita dapatkan hasilnya itu adalah 3i minus 2j minus k. Oke, udah kita dapatkan hasil seperti itu. Nah, kita sebut aja eh, vektor dari cross product U sama V itu adalah W. Kita sebut aja W gitu. Ya, dia nggak perlu W juga. Boleh sih yang lain. A, B, C, D, F, G, H. Boleh. Preferensi teman-teman aja. Oke. 3i min 2j min K. Nah, ini itu sama dengan 3, min 2, min 1. Ya kan? Sama. Nah, setelah udah ketemu nih, vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor itu, vektor satuannya berapa toh? Nah, vektor satuan itu carinya adalah dengan cara membagi vektor tersebut itu dengan panjangnya sendiri. Nah, panjangnya sendiri itu berarti adalah 3 kuadrat ditambah dengan minus 2 kuadrat ditambah dengan minus 1 kuadrat di akar. Nah, kayak gini kan. Jadinya kan akar 9 tambah 4 tambah 1. Jadi kan akar 14. Nah, tinggal ini dibagi masing-masing. 3i minus 2j minus k. Tadi kan udah tahu nih. Berarti kan 3, min 2, min 1. Sama aja kan. Kayak koordinat lah. Nah, terus kita balikin koordinat. Jadi 3 per akar 14, minus 2 per akar 14, min 1 per akar 14. Kayak gitu. Nah, terus kenapa ini kok ada minus di sini? Jadi ini tuh dua vektor. Kenapa ini minus? Karena kan ya seperti yang kita tahu kan, kalau plus ke sini atau ke sini lah, ya berarti kan sama aja dia dia tegak lurus terhadap dua vektor tersebut kayak gitu. Jadi minusnya juga di-include kayak gitu. Oke, untuk penjelasan dari saya, Farah Daniela Budi Maulana, dari angkatan 23, cukup segitu aja untuk pembahasan di SBY kali ini, SBY mata kuliah video UTS Aljabar Linear 2024. Segitu aja. Apabila teman-teman misalkan mau ngechat via WA, WA saya itu adalah 085 085 0895 36086192, dan line saya itu ya nanti bisa cek di grup grup SPY ya, grup SPY gitu. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk menonton SPY Aljabar Linear kali ini. Semoga apa yang saya share di video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan UTS nanti, UTS Aljabar Linear, dan teman-teman dapat mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal, yaitu A. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, cukup dari saya segitu aja. Terima kasih. See you next time on next SPY.